Ya, balik lagi bareng sama gua Mabruri dan kali ini gua mau bagiin ke kalian 2 tips pruning Miana biar lebih gondrong. Sekalian gua mau cek juga gimana perkembangan Miana gua yang sebelumnya udah sempet gua pruning. Biar agak simpel, gua ganti ke cubit aja ya, jadi nggak pruning. Mau tahu cara dan perkembangan hasil cubitan gua? Simak. Sebenarnya simpel banget pruning tuh. Intinya memangkas salah satu bagian dari tanaman dengan tujuan untuk menyuplai unsur hara yang terkandung di dalam media tanam supaya terfokus pada bagian yang kita inginkan. Iya, kita sebagai pelaku utamanya. Kita sebagai pelaku utama tentu harus tahu tujuan apa yang akan kita lakukan. Semisal nih, gua mau menanam Miana karena hobi, suka banget sama warna, corak, ukuran, dan ada pula yang di antara kalian yang mungkin bertujuan untuk diperjualbelikan. Dan tentu saja semua itu ada ilmunya. Yang berjualan pun tentu ingin stok Miana untuk dijual itu banyak jumlahnya. Satu jenis Miana aja misal Edible Pandan, pasti stoknya akan lebih dari 10 pot atau polybag. Apalagi kalau berjualan dengan skala besar, bisa ratusan bahkan ribuan, disesuaikan dari minat si pembeli atau musim dari jenis tanaman itu. Nah, sebelum jauh ke arah situ, kita tujukan dulu untuk hobi ya, karena kalau misalkan udah hobi, semua akan mengalir tanpa beban. Oke, untuk cara yang pertama, kita cubit di bagian daun yang agak besar atau udah tua daunnya. Daun tua terlihat dari warna daun yang udah gelap. Kalau hijau, hijaunya agak gelap. Kalau merah, merahnya juga agak gelap. Cari juga daun yang udah rusak, layu, bahkan bolong-bolong sisa dimakan serangga. Kalau daunnya kita cubit, nutrisi akan berhenti ke arah situ dan akan menyebar ke bagian lain. Nah, ini kita cubit aja karena udah terlihat ada bakal calon batang baru. Kalau dicubit daun yang ini, auto calon batang baru akan maksimal pertumbuhannya karena nutrisi terfokus ke bakal calon ini. Bisa teman-teman lihat di bagian batang bawah Miana ini banyak tumbuh bakal calon batang baru karena memang sering gua cubit di bagian pucuk. Dan ukuran daunnya pun ini agak kecil, berbeda dengan Miana yang jarang dicubit pucuk. Walaupun ukuran Miana ini nggak tinggi besar, tapi di bagian bawah dahan ini sangat banyak calon batang baru. Dahannya ini sangat muda ya, bahkan terlalu muda untuk dicubit. Biarkan aja dulu sampai dia tumbuh agak besar. Nanti bisa dicubit pucuk lagi. Pokoknya sering cubit aja biar lebih gondrong. Beberapa hari lalu ini udah dicubit dan batang baru udah mulai tumbuh. Cubit aja dikit-dikit ya, nanti bakal banyak tumbuh batang baru di bagian bawah. Cubit pucuk menghentikan nutrisi ke bagian atas dan menyebarkan nutrisi ke bagian batang, dahan, dan juga daun. Pucuk kecil di setiap bagian batang perlu dicubit secara merata dan berkala juga. Gue sih nggak nentuin harus berapa hari sekali, ya minggu sekali untuk pucuk-pucuk ya. Pokoknya tiap dicek, serasa cukup untuk dicubit, ya pucuk itu cubit aja asal sering. Pernah juga gue alamin telat cubit, batang Miana itu jadi panjang, daun tak stabil ukurannya, terus batang panjang itu tanpa daun di bagian bawahnya. Nah kalau udah gitu biasanya gue langsung potong dahan aja, tancap baru di media tanam.
Atau kita bisa gunduli semua bagian, sisakan sedikit daun biar nutrisi ke bagian daun yang sedikit itu. Pucuk kecil ini udah mulai tumbuh ya. Kita cubit aja daun di sampingnya ini. Selain daunnya udah mulai tua dan layu, daun ini sedikit menghambat jalannya nutrisi ke bagian pucuk. Warna daunnya udah gelap gini, terus daunnya juga udah rusak ya. Nah, kalau pucuk terlalu muda, bisa langsung dicubit ya, bisa juga nunggu nanti kalau Miana udah agak besar. Gua mah mau langsung aja, tapi dikit. Justru lebih baik cubit usia dini ketimbang nanti kalau udah membesar. Tapi yang gue alami, cubit di usia dini itu kemiananya agak kerdil, kecil tapi rimbun. Beda sama yang udah agak besar, kalau udah agak besar itu besar daunnya nggak merata. Sebagian daunnya besar, sebagian lagi kecil. Jadi ya gue cubit usia dini aja. Ini juga kan udah mulai tumbuh, cuman bagian bawah ada daun yang tua dan menguning. Yang kuning ini kita hilangkan aja. Biasanya daun yang menguning ini terkena penyakit kutu dan bisa juga kekurangan nutrisi. Kekurangan unsur nitrogen bakal kayak gini, tapi berhubung sekarang musim hujan, bisa dipastikan ini kena penyakit. Untuk cara selanjutnya, kita cubit di bagian ketek daun. Di bagian ketek daun biasanya akan tumbuh cabang yang baru. Pada dasarnya pruning itu sama, yaitu menghentikan alur jalannya nutrisi ke bagian tertentu. Di ketek daun itu ada dua bagian, yang satu batang lama dan yang kedua batang yang baru, ya kan? Kalau mau besar dahan dan daun, kita bisa cubit dahan kecil yang udah mulai tumbuh itu. Biarkan nutrisi ke batang yang udah lama, dan biasanya kalau dicubit bagian dahan kecil, dahan yang besar atau lama akan semakin membesar. Tapi kalau sebaliknya, kita cubit bagian batang lama dan membiarkan batang baru, maka batang baru akan semakin banyak dan bermunculan. Tinggal kita aja yang tentuin, mau banyak cabang atau besar daun. Silahkan bereksperimen ya. Tapi kalau gue sekarang mau fokus ke cubit dahan lama, biar Miana rimbun ya. Walau terlihat kecil, tapi kalau gondrong berasa indah dipandang mata ya. Cubit dahan atau daun yang dirasa udah agak produktif, seperti daun ini yang udah mulai tua dan layu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan jejak kalau suka. See you the next video and bye-bye.